melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk melakukan coaching supervisi akademik. Saya Alfiah dari SD Negeri Tritis. Saya Sofiaton dari SDN 1 Gemiring Kidul. Saya Muhammad Niamafi dari SMA 1 Narungsari. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Alfiah? Alhamdulillah baik Bu, kabarnya sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah Ibu, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Iya, Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Iya. Baik Ibu, coach dan coaching akan saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah berjalan sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, dan jangan lupa yang harus disesuaikan dengan alur coaching, diantaranya kemitraan, proses, dan memaksimal potensi. Oke. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu Sofi, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Penuh, pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ingin diobservasi? Kalau menurut saya Bu, dari kompetensi yang ada, saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu yang akan saya kembangkan. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator adalah nanti coach akan menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi menemukan cara-cara bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi oleh coach tersebut. Ya, demikian dulu ya Bu observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap pada coaching. Ya, terima kasih Bu. Kita ketemu kembali. Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam Bu Alfiah. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, tapi ada beberapa masalah yang masih saya pikirkan sampai sekarang. Saya ingin cerita. Oh, baiklah. Pak Niam beri cerita hari ini kok kayaknya kayak sumpah ini ada Iya. masalah apa ini Pak? Tiap kali pelajaran bahasa Inggris tuh anak itu sulit untuk aktif atau mengikuti dengan baik, itu bahkan untuk melakukan tugasnya itu pun malas Bu, seperti itu di kelas. Jadi gitu ya Pak, anak-anaknya ini bisa dikatakan kurang semangat atau kurang Iya, motivasi gitu kurang ya Pak semangat, dalam Bu. pembelajaran. Saya masih bingung apa yang terjadi. Oh gitu ya, oke. Dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang Pak Niam harapkan dari proses percakapan ini Pak? Yang saya harapkan ya bisa mendapatkan solusi atau win-win solution atau apa ya, cara-cara strategi agar dapat aktif lagi anak untuk belajar bahasa Inggris. Ya, jadi berdasarkan cerita Bapak dapat diketahui bahwa murid-murid Bapak di kelas SMA kelas berapa ya Pak ya? Kelas 12 Bu. Iya, kelas 12 ini kurang semangat ya Pak Iya. dalam pembelajaran apa Pak, bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Nah, menurut Bapak kira-kira apa sih yang disebut semangat atau motivasi tadi? Menurut Bapak motivasi seperti apa yang Bapak harapkan dari anak didik Pak? Ya, semangat untuk melakukan tugas, aktif Ya. menjawab, melakukan apa ya, hal-hal yang
bersifat apa ya, kolaboratif dengan teman-teman, tugas kelompok dan lain-lain seperti itu. Itu ya yang Pak Nim harapkan ya. Kalau dari level 1 sampai 10 Pak, kira-kira murid Bapak ini ada pada tahap level berapa ya? Masih Pak, tahap 4 Bu itu Bu. tahap 4 ya? Iya Bu. Jauh ya Pak ya? Jauh Bu. Iya. Kira-kira ya Pak ya, kalau di level 1, 2 sampai 10 apa yang ingin berapa level berapa yang ingin ditingkatkan oleh Pak yang dari level 5 tadi Pak? Kira-kira Paling di enggak ya, apa berapa? enggak muluk-muluk ya Bu. 7 sudah sangat bagus Bu. 7 ya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira langkah apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi anak didik Pak Niam saat ini? Mungkin saya harus membuat apa ya, variasi dalam media pembelajaran atau strategi yang lain biar anak itu nggak monoton itu ketika di kelas. Mungkin pembelajaran saya itu monoton ya, yang mengartikan saja lah apalah gitu. Mungkin anak bosan seperti itu. Mungkin Bapak bisa tahu kira-kira biasanya Pak kan sebagai guru kita kan sebagai biasanya tahu kira-kira pembelajaran apa yang saat itu anak Pak Niam, anak didik Pak Niam itu senang. Apakah pembelajaran misal di dalam kelas atau di luar kelas atau melalui video atau apa, biasanya kan ada hal-hal tertentu yang anak itu suka. Jadi tidak semua yang diajarkan oleh Pak Niam mereka tidak semangat, mesti ada sebagian kecil yang mereka itu semangat dalam pembelajaran itu. Waktu pada metode seperti apa yang sudah Bapak Niam lakukan? Mungkin yang sudah saya lakukan ya, anak-anak sering browsing atau membaca di perpus, tapi anak masih belum paham karena belum tahu artinya, kosakata itu masih belum, dan tidak mau menghafal. Anak itu masih pengen instan atau gimana, mungkin belum mendapatkan hal-hal yang menyenangkan di pembelajaran seperti itu. Berarti anak-anak lebih suka belajar lewat tadi ya Pak ya, HP ya Pak? HP. Seperti itu. Jadi mungkin mereka disukai lewat medsos atau kalau pembelajaran lewat Android atau HP atau medsos itu kira-kira Bapak punya gambaran apa metodenya Pak? Metodenya ya mungkin lewat TikTok sama Instagram. Anak itu lebih suka ke situ Ya. karena levelnya kan sudah dewasa anak saya. Ya, SMA. Ya menuju dewasa lah, sudah di atas puber lah ya Bu. Iya. Memang anak-anak zaman sekarang tuh senang Pak kalau pakai HP. Jadi kan di samping HP bukan untuk main saja, bisa untuk pembelajaran. Nah, jadi anak-anak Pak Niam bisa membuat apa itu kok lupa saya. Anak-anak bisa belajar melalui media HP itu tadi ya Pak ya. Nah, apakah Pak Niam setelah percakapan ini Pak Niam sudah mendapatkan gambaran-gambaran atau solusi Sudah, yang Bu. kita sudah percakapan hari ini Pak? Sudah Bu. Ya tadi ya itu kita harus membuat media-media, mencari media-media yang sesuai dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin zaman kita dulu kan mungkin kamus, Ya. mencari satu persatu. Sekarang kan udah pakai apa itu TikTok sama apa Instagram. Anak tuh suka dance apa, nanti buat bahasa Inggris mungkin itu bisa. Ya, Pak. Selain membuat pembelajaran yang menyenangkan ya Pak intinya tadi, apakah ada hal yang lain atau kerjasama dengan guru lain atau bagaimana? Ya nanti saya mencoba untuk kerjasama dengan guru lain yang mana lebih paham atau mempunyai variasi-variasi media atau pembelajaran yang lain yang menurut saya itu lebih bagus daripada saya yang sudah melakukan mungkin masih monoton bagi anak. Kira-kira kapan Pak bisa dilakukan rencana-rencana Bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi? Mungkin 2 minggu sampai 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu ya Pak ya. Ya. Semoga nanti setelah rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Niam bisa berjalan lancar ya Pak ya. Berarti apakah Bapak sudah tahu kesimpulan dari percakapan pada siang hari ini? Iya Bu, tahu. Ya,
terima kasih. Nanti saya tunggu progresnya ya Pak. Setelah 3 minggu kita Ya, bisa Bu. ketemu lagi Siap, ya Pak Bu. ya. Oke. Oke. Terima kasih ya Bu Alfia atas. Iya, sama-sama Pak. Semoga lancar ya Pak. Iya, Anaknya Bu. nanti bisa tambah semangat lagi Iya, Bu. untuk belajar bahasa Inggris. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Bu Alfia. Iya. Assalamualaikum Bu Alfia. Waalaikumsalam Bu Sofi. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, meskipun hujan-hujan gini tetap semangat Bu pokoknya. Bagaimana setelah melakukan coaching kemarin? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Saya juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan tujuan, juga rencana aksi serta tanggung jawab. Coach juga sudah menceritakan apa yang sudah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Kompetensi apa yang Ibu inginkan atau yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Koci bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi, juga kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot pada Koci. Sofi. Oke, baik. Ya. Menurut pengamatan saya Ya, Bu. sebagai observer pada saat coaching tadi, coach dan coaching sudah berjalan dengan baik dan juga sudah berjalan sesuai dengan alur. Dalam prosesnya sudah sesuai dengan alur kita, Ibu. Ya. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ibu juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya, terima kasih Bu Sofi atas masukan-masukannya. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi. Ya, sama-sama Bu Alfia, tetap semangat ya. Terima kasih Bu Sofi. Sama-sama.